Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel saya, Sandra Gustiawan. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk belajar kembali tentang rukun sholat, ya, rukun sholat yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya kemungkinan tidak akan sendirian, ya. Saya akan ditemani oleh salah seorang guru saya atau guru kita semua, ya, yaitu Ustadz Muksi, yang mana nanti kita akan sama-sama datang ke majelisnya. Nanti akan kita coba kunjungi beliau, ya. Kita akan belajar tentang rukun sholat hari ini dengan beliau, ya. Terus stay di channel saya. Kita jumpa di kediaman Ustadz Muksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya udah berada di kediaman Ustadz Muksi, ya. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, ya, sudah saya janjikan bahwa saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk memahami lebih dalam tentang rukun sholat, ya, yang mana rukun sholat ini memang pelajaran dasar, tapi ini harus selalu kita ingat, ya, jangan sampai kita lupa, karena akan ada konsekuensinya ketika kita lupa rukun sholat ini, ya. Apa saja, nah nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ustadz Muksi. Mungkin Ustadz, ya, mungkin bisa langsung dijelaskan saja kepada sahabat-sahabatnya mengenai rukun sholat, apa saja di rukun sholat itu, kemudian juga konsekuensinya apa sih kalau kita tidak ingat rukun sholat, padahal itu dasar sekali, ya Tat, ya? Sangat dasar sekali, ya. Nah, oke, langsung saja, Tat, tanpa lama-lama, mungkin sahabat-sahabat sekarang udah nunggu juga, ya. Oke, silakan, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan, terutama dari kawan untuk para sahabat. Mungkin benar yang sudah dikatakan oleh kawan, rukun sholat sangat penting bagi kita untuk membenahi, untuk membenarkan pekerjaan kita sehari-hari yang disebut sholat. Kalau kita melaksanakan sholat hanya sebatas sholat, mungkin anak kecil pun bisa, ya kan. Tapi kita kan sholat sangat penting, bagaimana sholat itu supaya bisa diterima dan bisa sah untuk melaksanakan. Yang pertama, untuk kita gampang kita diterima ibadah kita, sholat kita, yang pertama kita mengejar sahnya dulu, sah dari sholat kita. Apa sahnya untuk mengesahkan sholat itu? Ya minimal harus wajib kita tahu dengan rukun sholat, karena dengan tahu kita rukun sholat mudah kita untuk melaksanakan dan membenarkan sholat kita. Jadi rukun sholat ada 17, memang ada yang 13, memang ada yang 18, bahkan ada yang 20 gitu. Nah mungkin dari situ yang 4 versi itu ya, karena 13, 17, 18, 19, bahkan ada yang 20, ya kan. Nah, itu bertingkat-tingkat bagaimana orangnya, bagaimana kekuatan dari keimanannya itu, ya kan. Kalau 13 sama dengan 17, hanya perbedaan kalau dari ruku disatukan dengan tumanina. Jadi ruku serta tumanina itu 13 jumlahnya. Nah, kalau 17 itu diperinci satu persatu. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu yang 17 rukunnya. Pada dasarnya sama dengan 13 dasarnya. Kalau yang 18 itu tingkatannya dari khawasil-khawas yang tertentu, gitu, ya kan, yang khusus seperti para wali yang sudah benar-benar dekat dengan Allah, dari ibadahnya tidak mementingkan, tidak memikirkan hal-hal duniawi, gitu. Kalau yang 17 untuk kita sebagai orang-orang awam yang mungkin hati kita benar, kita melaksanakan sholat, tetapi sholat kadang-kadang hati kita tuh kemana, ya kan, gitu. Nah, supaya hati kita tidak kemana-mana, nah kita berusaha untuk menghafal
mengetahui tentang rukun sholat yang 17. Rukun sholat sejumlahnya ada 17. Satu, niat. Kedua, ngadeg. Tiga, berdiri, ya kan? Ngadeg itu berdiri, kalau bahasa Sunda itu ngadeg berdiri. Terus yang ketiganya takbiratul ihram. Yang keempatnya baca Fatihah. Yang kelimanya ruku. Yang keenamnya tumakninah dia ruku. Yang ketujuhnya i'tidal. Delapannya tumakninah di dalam i'tidal. 9-nya sujud. 10-nya tumakninah di dalam sujud. 11-nya duduk antara dua sujud. 12 tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Terus 13-nya duduk akhir. 14-nya membaca tasyahud di dalam duduk akhir atau tahiyat akhir atau tasyahud akhir, sama saja itu satu kata gitu, hanya beda ucapan saja gitu. Yang ke-15-nya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16-nya uluk salam yang pertama dan yang terakhir. 17 tartib, yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Itu namanya tartib. Nah sekarang jumlah dari rukun yang 17 dipecah menjadi 3 bagian. 3 bagian. 1 rukun qauli, 2 rukun qauli, 3 rukun fi'li. Nah, itu pembagian dari yang 17 rukun. Yang pertama rukun qauli tentu mesti diawali dengan niat kita. Rukun qauli ada 1, yang pertama niat. Rukun qauli ada 5. Yang pertama artinya bangsa ucapan atau yang kita baca di dalam sholat. Berarti takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca sholawat. Yang keempat membaca tahiyat. Yang kelima uluk salam yang pertama. 5 jumlah rukun qauli. Sekarang rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7 kan? Rukun fi'li sendiri apa tuh? Rukun fi'li itu artinya bangsa gerakan badan di dalam sholat, pekerjaan kita di dalam sholat. Yang pertama berdiri, itu membutuhkan gerakan badan. Terus yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam duduk akhir. Yang ketujuh tartib. Kata tartib ini bisa ditaruh di dalam qauli bisa, atau di dalam fi'li pun bisa, karena tartib itu bisa ditartibkan dalam ucapan atau bisa, ya kan? Bisa di fi'li juga bisa. Bagaimana kita menempatinya aja. Mau rukun qauli ada 6, silakan dengan tartib satunya. Rukun fi'li ada 6 atau ada 6 berarti tidak pakai tertib di rukun fi'li. Sekarang itu jumlah dari rukun fi'li. Wajib kita tahu, kenapa? Karena syarat dari sahnya sholat itu kita mesti menentukan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ya, artinya terus kalau kita tidak bisa menentukan mana yang rukun, mana yang sunnah, bagaimana kita akan mengajar dengan sahnya sholat? Karena kita menentukan rukun itu salah satu syarat untuk sahnya sholat, ya kan? Kalau gitu, ya, berarti kita mesti tahu dulu, hafal dulu dengan rukun sholatnya. Nah, dengan rukun sholatnya mesti hafal, karena itu untuk mengatur sahnya sholat kita, gitu, supaya hati kita keisi di dalam sholat. Yang pertama rukun kolbi. Nah, rukun kolbi itu bangsa hati. Hati itu berarti kita mesti menentukan bagian hati, niat kita di dalam sholat. Seperti niatnya itu di dalam waktu kita mengangkat 2 tangan yang namanya takbiratul ihram. Nah, di situ niatnya. Baik, ini tadi situ. Sholli faradhul maghribi salah satu rakaat mustaqbilal qiblati ada amma mumalillahi ta'ala Allah. Lafadznya huruf alif lafadz Allah
Niat. Langsung niat bareng antara niat di dalam hati dengan keluarnya huruf alif A, langsung niat A, niat dalam hati Allahu Akbar. Jangan putus dalam dua kalimat itu, lafaz Allah dan lafaz Akbar, jangan sampai terputus. Nah, begini, kalau Allah Akbar berarti putus. Nah, itu membatalkan dengan tidak sah untuk melaksanakan sholat, karena putus. Kan? Itu niat kita, niat. Nah, setelah kita niat, terus kita membaca Fatihah. Kita tahu bahwa Fatihah ini rukun. Nah, dalam hati kita tentukan rukun. Membaca dalam hati itu meyakinkan bahwa rukun. Setiap yang 17 rukun, terus membaca amin sunnah dalam hati mengikutinya, ya kan. Terus baca susuratan, surat ikhlas atau yang gimana yang lainnya sunnah. Terus Allah Akbar, kita ruku. Nah, ruku termasuk rukun sholat yang 17 itu rukun. Kita mesti meyakinkan bahwa itu rukun di dalam hati kita. Jangan supaya hati ini tidak kemana-mana gitu kan sholatnya. Kebanyakan kan orang itu sholat raganya, tetapi hatinya itu kemana, nah, gitu. Tidak konsentrasi. Nah, itu yang bisa membubarkan sholat kita, ya, artinya tidak sah. Gitu, kan. Terus rukun qauli, rukun qauli itu bangsa ucapan seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah yang tadi sudah disebutkan, yang 5 itu. Nah, bangsa ucapan qauli mesti syarat sahnya, termasuk syarat sah untuk sholat, yaitu mesti terdengar oleh kuping kita apa yang kita baca. Seperti Allahu Akbar. Nggak bisa kita mengatakan Allah Akbar. Nah, diam berarti ada yang tidak terucap, ya kan? Itu tidak sah. Atau kita pelan-pelan. Nah, itu tidak terucap, berarti tidak mencukupi syarat, berarti tidak sah sholatnya, otomatis batal, sholatnya mesti diulang lagi. Usulkan sama, ke depannya juga rukun fi'li sama, gerakan kita mesti bagaimana, rukunnya mesti bagaimana, sujudnya mesti bagaimana, pekerjaan badan, gerakan badan. Itu tidak hanya kita kembali kepada rukun qauli, bukan di dalam takbiratul ihram aja yang kita mesti menjaga huruf-hurufnya. Fatihah pun mesti dijaga, terus sholawat, baca sholawat pun mesti dijaga, membaca tahiyat pun mesti dijaga, dan uluk salam atau salam pertama pun mesti dijaga. Assalamualaikum. Nah, mesti mendapat huruf jelas, huruf-hurufnya dari lafaz alif sampai lafaz huruf re-nya lafaz akbar mesti terdengar oleh kuping kita. Nah, kalau tidak terdengar tidak sah sholatnya. Nah, mungkin itu penjelasan yang mungkin mesti, karena memang mesti diwajibkan, dipentingkan gitu kan. Kita mesti hafal dengan hukum sholat supaya sholat kita itu tidak sia-sia. Ya, minimal kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk menghafalkan sholat, untuk mengisi hati kita dalam sholat supaya tidak kemana-mana. Adapun diterima tidaknya itu bagaimana Allah. Itu tadi ya, sahabat-sahabat semua, penjelasan dari Ustadz Mungsi ya. Ada beberapa poin tadi yang kita bisa dengar bersama ya. Artinya untuk rukun sholat sendiri itu tidak sembarangan ya, artinya memang sangat kita butuhkan untuk sholat kita ya. Bukan berarti rukun sholat hanya sekedar kita tahu terus kita lupa ya, sekarang kita sudah tidak pakai lagi sholatnya langsung saja, ini tidak ya. Jadi rukun sholat itu harus dibawa terus ketika saat kita akan melaksanakan sholat ya Tad ya. Betul, gitu ya Tad ya. Betul. Ya, kemudian mungkin sahabat-sahabat semua bisa ditarik kesimpulan secara keseluruhan. Jadi dari mulai tadi Ustadz bicarakan sejak awal ya, mungkin pentingnya rukun sholat, kemudian ada pembagian rukun sholat, mungkin sampai dengan kenapa sih kita harus
tahu ini tentang rukun sholat kita ya, jangan sampai kita nggak tahu dan jangan sampai kita lupa, dan ini harus kita bawa terus ketika kita akan melaksanakan sholat. Silakan Tat, ada kesimpulannya mungkin? Kesimpulannya begini, karena sudah dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ya kan, kata Kanjeng Nabi, sholat as-sholatu imadudin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bagi siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti merugikan agama, dan bagi siapa yang melaksanakan sholat berarti dia menegakkan agama. Nah, begitupun kesimpulan dari sholat. Oleh karena itu sangat pentingnya kita hafal dengan rukun sholat, karena sholat itu tiang kita, tiang seluruhnya itu ibadah kita, dari sedekahnya, dari zakatnya, dari puasanya. Kalau ibadat rumah itu tiang untuk mendopang, Tiang utamanya, tiang ya. utamanya, Tiang utama untuk mendopang yang lainnya. Yang lainnya seperti genteng atau yang lainnya, Atap dan yang lainnya. Kalau kita tidak menjaga sholat dengan menekatkan dengan adanya rukun sholat, tiang itu akan runtuh. Artinya tidak ada hasil dari pelaksanaan sholat kita, sehingga sodako kita, ibadah kita yang lainnya kemana akan menempel gitu. Karena tidak ada tiang, Karena tidak ada tiangnya gitu. Mungkin segitu kesimpulannya. Kalau kita sangat penting untuk semua lah, untuk semua, bagi orang-orang Islam yang melaksanakan sholat sangat penting. Allah tidak memerintahkan untuk hambanya hanya sebatas melaksanakan, tapi berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin dalam sholat. Baik, sudah cukup Tat, mungkin itu saja ya Tat ya. Ya, insyaallah. Tadi itu udah dijelaskan sama Ustadz ya. Jadi kesimpulannya bahwa memang sholat itu merupakan yang agama ya, dan memang sholat itu merupakan yang utama untuk menopang amalan-amalan yang lainnya ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan Ustadz, sodakoh ya, ada juga amalan-amalan misalkan seperti zakat ya Tat ya, dan lain-lain, puasa. Nah mungkin itu yang akan menopang, yaitu yang penting sholatnya dulu dibaguskan atau diperbaiki ya Tat ya. Ketika sholat sudah diperbaiki, mungkin ibadah yang lain pun akan ikut baik ya Tat ya, betul, karena betul. Sholat itu yang paling utama gitu ya Tat ya. Ya itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Musi, sudah sangat dipaparkan banyak tadi ya tentang rukun sholat. Ada beberapa rukun sholat ya tadi yang sempat sudah disebutkan satu persatu. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya tadi yang Ustadz sebutkan. Nah dari saya mungkin itu saja Tat ya. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Tat ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi untuk membahas tema-tema yang lain juga ya. Karena sahabat-sahabat juga mungkin nanti misalkan ada yang request juga, mungkin kita akan coba bahas tema yang lain juga ya. Nah yang pasti untuk rukun sholat tadi sudah dijelaskan sama Ustadz ya, tinggal kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gini Tat ya. Ya terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang udah menonton channel ini ya. Untuk yang belum subscribe ya silakan dibantu subscribe channel ini agar berkembang ya. Dan kemudian yang suka dengan video ini silakan di like ya, di share juga, dan dinyalakan juga tombol notifikasinya untuk membantu kita terus mengupdate video-video ke depannya ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.